Wow, one man show begini nih ya, one man show. Ada trouble sedikit langsung panic attack. Oke, selamat malam ibu-ibu semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita ini eventnya agak spesial ya, karena kita nggak rame-rame seperti sebelumnya. Jadi ini khusus buat yang ikutan aja. Memang ini ya, small small circle sekali ya, untuk bulan ini gitu. Karena biasanya di akhir tahun kita sudah mendekati waktunya untuk menyusun goals gitu ya. Jadi harus mulai fokus lagi untuk menyongsong 2026 pastinya ya. Walaupun sebenarnya mau start hari apa juga kita mulai sesuatu yang baru juga nggak masalah ya sebenarnya ya. Oke, ada beberapa teman-teman yang baru sebenarnya, tapi sepertinya ada yang tidak bisa hadir. It's okay, nanti aku kirimkan rekaman aja untuk teman-teman yang nggak bisa hadir. Oke, selamat malam, salam kenal untuk teman-teman. Beberapa ada yang baru ya. Nama saya Ami, biasanya dipanggil Ibun karena akunnya ibunya Bumi, jadi biar gampang gitu ya, Ibun, Ibun gitu biasanya disebutnya. Um, Sanggar Ngonten ini udah ada hampir beberapa bulan. Jadi waktu akun saya ramai di Instagram, sempat ada beberapa teman-teman yang pengen diajarin ngonten, itu awalnya. Kemudian sempat ngadain beberapa kelas kelas untuk konten kreator gitu ya. Kemudian saya ngerasa kok kayaknya nggak proper gitu ya, kayak nggak pede di apa ya, di antara banyaknya teman-teman yang buat kelas ngonten gitu. Akhirnya saya buatnya berupa community support sebenarnya, tapi di dalamnya ada pelatihan-pelatihan gitu ya, semacam mini kelas gitu ya. Goals-nya tentu aja kita bukan yang sekedar ngonten aja, sekedar nyari viral aja, karena yang udah pernah merasakan viral pasti tahu rasanya seperti apa. Menjelaskan kepada teman-teman yang belum merasakan itu pasti akan sulit ya, bahwa sebenarnya viral itu nggak mengubah segalanya gitu. Followers banyak juga sebenarnya nggak mengubah segalanya kalau ternyata dari kita sendiri value-nya belum nemu gitu. Kitanya nggak apa ya, yang nggak kita banget gitu, itu sama aja dengan konten-konten biasa gitu teman-teman. Nah, yang akan kita perdalam di sini adalah konten yang memang fit di kita gitu ya, dan sustain itu nggak hanya sekali dua kali FYP udah berhenti konten, enggak. Karena perjalanan konten itu kita sedang membangun digital jurnal kita, kita sedang membangun bahasa kerennya zaman now personal branding gitu ya. Karena yang namanya personal branding bukan kita yang ngasih, tapi orang yang ngasih. Gimana caranya biar orang bisa tahu brandingan kita seperti apa? Kita kasih tahu, kita kasih lihat gimana kita secara personal, gimana pemikiran-pemikiran kita lewat konten-konten kita. Gitu sih sebenarnya. Nah, salah satunya, konten yang lekat gitu ya dengan ibu rumah tangga, yaitu bekal sekolahnya anak-anak. Dengan memasak, ya kan, teman-teman. Aku habis nulis tentang, micro start itu kita memaksimalkan satu kemampuan yang kita anggap sepele gitu ya. Ah, masak doang, masa dijadiin konten? Ternyata ada loh yang fokus ngobrolin tentang masakan. Misalnya masakannya udah banyak yang ngobrolin tentang masakan, oke deh tambah fokus lagi, ngobrolin masakan yang bisa dibekelin anak buat sekolah. Jadi lebih, apa ya, lebih bisa dieksplor lagi ternyata, gitu. Makanya kenapa aku minta tolong ke Mbak Ratu untuk sharing journey-nya. Nanti mungkin bisa di-share ya Mbak Ratu ya, udah ngonten berapa lama, perjalanannya seperti apa, biar teman-teman ada gambaran.
Karena, walaupun ini niche-nya cielah niche gitu ya. Walaupun ini, pembahasan kontennya, mungkin tentang bekal anak gitu ya, lebih ke makanan anak, masakan, nggak mungkin sama dengan teman-teman kontennya sekarang kan ini berwarna banget ya, ada yang berkebun, ada yang tentang rumah, ada yang tentang, digital journey-nya dan lain sebagainya. Tapi kita ambil bareng-bareng ya poinnya. Oh ternyata Mbak Ratu start-nya seperti ini. Oh aku start-nya seperti ini gitu. Jadi kita tahu teman kita yang udah di kelas 4 gitu ya sebelumnya belajar apa aja gitu. Anggap aja ini ikutan sanggar gitu ya, ikutan les gitu ya. Itu kakak kelas kemarin dia ikutan pelatihan apa aja ya sampai dia bisa ikut OSN gitu misalnya. Nah, anggap aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sharing bisa dengan siapa aja, bisa dengan obrolan apa aja, yang penting dapat value-nya. Oke, aku perkenalkan mbakku, ada mamanya Cila, sorry, ibunya Cila, ada Mbak Ratu Anissa. Halo semuanya. Aku manggilnya ibu-ibu ya, apa mbak-mbak? Oke, Kila paling ngobrol santai aja ya Bun, karena ini bagian dari aku belajar public speaking juga, karena walaupun aku udah lama ngonten, tapi public speakingku tuh masih kurang gitu. Jadi kita ngobrol santai aja, mulai dari perkenalan dulu mungkin ya. Sebentar. Mbak Mik, aku langsung izin ya. Oke, sih. Oke, jadi Bun-Bun, kenalin semuanya. Aku Ratu Anissa. Aku orang di balik akun Cila. Yang belum follow, boleh di-follow dulu kali ya. Salah. Wait, wait. Oke, kepencet. Nah, jadi aku tuh mulai ngonten di tahun 2021. Jadi sebenarnya niat awal itu bukan ngonten ya. Kalau dulu tuh cuman sharing apa ya namanya ngejurnal lah ya jatuhnya ngejurnal digital. Kalau dulu tuh karena di 2021 ngonten kayaknya masih masih jarang banget gitu ya. Jadi mereka di Instagram tuh lebih lebih sering sharing aja gitu. Atau mungkin aku yang nggak tahu kalau kalau dulu tuh ngonten juga udah banyak gitu. Tapi aku memulai di 2021 awalnya bukan untuk ngonten sebenarnya, hanya untuk menjurnal foto-foto bekal anakku karena dulu tuh di 2021 kan kita pasca COVID, jadi aku kayak apa ya, pengen pengen punya satu kenangan gitu buat anak-anak aku tuh kalau di masa-masa ini aku punya apa ya, gimana gitu ngejar. Aku punya yang spesial gitu buat anak-anak aku. Nah, dulu di 2021 itu nama aku Bekal Cila, nama akunnya. Nah, ini di 2021 tuh cuman sharing foto aja karena di 2021 kita belum Instagram tuh belum ada Reels. Jadi aku cuman share-share foto kayak gini di atas genteng dengan backgroundnya tuh di atas genteng. Terus dari sini ternyata eh, banyak ibu-ibu yang terinspirasi mungkin ya. Jadi mulai dari situ banyak yang follow. Pertama eh, banyak yang se apa ya? Dulu bahasanya bukan senis ya, karena kita tuh cuman ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu yang sama-sama sering posting bekal gitu. Nah, di 2021 juga aku belum sama sekali kayaknya ya, belum belum mulai ke video.
setelah berapa bulan itu aku baru dapet endorsan, tapi bukan dari brand yang besar, mulai dari UMKM UMKM kayak gitu. Nah, dari situ aku baru mulai buat bikin video karena ya itu kan endorse ya. Jadi aku nyoba bikin video, tapi waktu itu aku juga masih belum pede banget. Jadi aku tumbalin anak aku. Jadi aku tumbalin si Cila buat ngisi suara di video-video aku ini. Jadi awalnya karena iseng aja sih nawarin si Cila, kakak mau nggak bikin video, tapi cuma suara aja, ngisi suara aja. Dan anaknya pun antusias banget saat itu, jadi aku apa, nggak ngerasa aku mengkomersilkan anakku gitu ya. Karena ya tujuannya kan bukan untuk eh, ngonten awalnya tuh, karena iseng-iseng aja. Terus lama-lama ternyata banyak banget orang-orang yang suka sama suaranya si Cila ini. Hmm. Mungkin kalau misalnya mau lihat apa namanya contoh videonya bisa banget dicek IG aku di itu di video-video lama tuh rata-rata isinya Cila semua, suaranya Cila semua. Makanya kenapa mungkin orang-orang tuh pada ingat sama ya akun aku ini gitu. Di tahun di tahun 2022 itu mulai ada Reels gitu seingat aku. Di tahun 2022 baru deh aku memperdalam eh, postingan, jadi lebih sering ke postingan Reels atau video, dan di situ makin banyak yang follow, makin banyak yang tahu kalau eh, apa namanya si Cila ini sebagai akun yang share video-video bekal gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tahun 2022, 23, 24, itu tuh nggak nggak gampang ya, apalagi brandingan aku nih, akun aku nih diisinya sama anak aku, Cila. Jadi semuanya butuh banget yang namanya effort, effort dari masaknya, effort dari editnya, effort dari ngerayu Cilanya buat bikin eh, suara gitu. Terus di apa namanya selama konten juga kayaknya banyak banget kendala. Makanya di tahun 2024 akhir tuh aku sempet banget down banget karena si Cilani nggak mau sama sekali ngisi suara. Nah, akhirnya aku tuh konsultasi sama Mbak Amik, gimana caranya. Aku tuh masih terfokus karena brandingan aku nih Cicila gitu loh. Aku takutnya kalau ngerubah brandingan aku, orang tuh bakal lupa sama aku karena sampai sekarang pun yang masih diingat sama orang-orang, ih kangen suara Cila loh. Kadang suka pada komen gitu, Cila kemana ya? Cilanya kok nggak ada gitu. Nah, sempet banget ngedon masalah itu, sempet off nggak posting sama sekali karena kendala di brandingan. Aku tuh masih terfokus kalau brandingannya tuh si Cilanya gitu loh. Padahal menurut Mbak Amik nggak juga gitu. Kita bisa ngerubah ngerubah niche itu kapanpun bisa-bisa dirubah sebenarnya. Tetap orang tahu kalau itu akun-akun kita. Jadilah aku coba buat beralih
dan ganti nama karena aku pengen banget orang tuh tahu akun Cila tuh bukan ke Cilanya aja gitu, tapi ke akunnya juga karena selama ini selama 3 tahun konten tuh benar-benar pure Cila yang ada di depan layar, bukan akunya gitu. Tapi mereka kalau untuk sesama konten creator paham gitu kalau di balik si Cila ya pasti ada aku. Tapi untuk orang yang awam yang baru kenal akun Cila pasti berpikirnya yaitu akunnya Cila, bukan akun mamanya. Nah, makanya di tahun kemarin itu aku merubah brandingan aku. Aku ganti semuanya dari yang eh, apa namanya apa namanya ini foto profil gitu semua itu ganti ke aku. Sampai voice over pun itu ganti ke aku semua. Nah, ini aku sempat apa sebenarnya tuh masih insecure sampai sampai sekarang kalau aku nongol di layar reels gitu lah ya. Aku tuh insecure parah pokoknya. Tapi aku mikirnya eh, orang lain yang lebih apa ya bahasanya. Aku kan insecure karena fisik aku gitu ya. Nah, ternyata orang lain tuh yang banyak banget konten kreator yang maaf-maaf agak agak gimana ya bahasanya nggak gitu lah ya. Yang nggak terlalu cantik lah Paham, ibaratnya gitu Mbak. ya. Yang nggak terlalu cantik, justru yang unik-unik itu yang viral biasanya, ya kan? Nah, jadilah aku mencoba. Ini pun masih tahap belajar ya, tahap belajar mengurangi insecure aku buat nongol di layar. Karena seiring berjalannya waktu, pasti kita tuh banyak nerima endorsan kayak gitu-gitu kan. Nah, brand-brand besar itu biasanya mereka lebih tertarik dengan yang kitanya nongol di layar kaca, apalagi untuk niche aku ya cooking dan kids gitu. Mereka tuh lebih tertarik dengan yang in frame bareng anak kayak gitu-gitu. Makanya aku mencoba buat apa namanya? Ya membuat insecure aku itu berkurang gitu. Kalau misalnya ditanya apa ya? Bisa pede ya enggak juga gitu. Aku nganggepnya saat ini bukan aku sebagai konten kreator, tetap aku ya sebagai aku yang suka sharing ide bekal gitu aja. Aduh, aku nggak pede nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih, Bu Ingun? Tuh, sampai sekarang pun aku masih nggak pede, ya ampun. Masih banyak kurangnya. Makanya waktu yang aku, apa namanya, kehilangan jati diri lah bahasanya ya. Karena si Cila nih nggak mau ngisi suara. Itu aku bener-bener stres parah, down parah. Aku konsultasi mulu sama Mbak Amik, gimana, gimana, gimana. Dan akhirnya ya udah ternyata brandingan aku nih bisa aja bergeser, tapi tetap orang tuh tahu kalau itu akunnya Cila gitu, akun akun Mama Cila yang sharing ide bekal. Nah, perlahan aku mencoba buat ganti apa namanya postingan-postingannya pakai suara aku, pakai isinya tuh tentang aku. Dan ternyata ya followers justru makin nambah dari situ gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak nih Bun Bun sampai sini? Lanjut Ayo. dulu, boleh, Mbak. Oh, nggak ada nih yang nanya.
Aduh, Deh, kalau Aku gitu. sebenarnya ada banyak pertanyaan, oh tapi ya mau boleh boleh. nggak dihabisin dulu aja. Sampai perkenalan dulu deh. Oke, White. Nah, lanjut ya. Sebentar. Bu, Bu, itu itu yang yang ada ada gambar gambar di layar itu bisa white. yang mana? Nah, ini yang ada gambar di layar. Yang mana Coba tuh? di white. Di bawah perpustakaan ini ada video. Nah, cakep. Oh, oh iya ya, white white white. Oke. Nah, nah, karena temanya brand voice ya, aku sendiri kemarin sempat tanya, brand voice itu apa sih Mbak Ami? Karena aku jujur selama ini ngonten ya udah cuman soal tag video, edit, posting gitu. Karena aku tuh sampai sekarang masih masih belajar apa yang namanya algoritma, apa yang namanya NIS gitu-gitu itu justru aku baru tahu sekarang dibanding tahun 2021 awal-awal aku ngonten. Itu benar-benar aku ngonten cuman ya udah seadanya, aku cuman posting-posting video aja, nggak ngerti itu viral atau enggak gitu. Terus hmm, apa ya kalau apa brandingan pun aku nggak tahu kalau itu brandingan yang soal si Cila gitu. Aku taunya ya udah itu ciri khas video aku, ciri khas akun aku. Aku punya ciri khas tersendiri yaitu voice overnya pakai suara anak aku. Terus saking seringnya kita sharing juga sama teman-teman yang satu NIS, ya jadi aku makin makin tahu gitu kalau aku nih punya ciri khas tersendiri yang beda dari yang lainnya. Intinya ya apa ya kalau untuk branding ya itu aku sharing keseharian masing-masing gitu. Karena walaupun aku di konten cooking nih, apalagi aku lebih spesifik ya ke bekal, ternyata di bekal pun bisa di apa namanya dibalut dengan berbagai macam gaya gitu. Sekarang tuh yang namanya konten bekal itu banyak banget akun-akun bekal. Sampai ya nggak sih artis-artis tuh pada ngonten bekal juga kayak Rachel V-nya, terus si siapa yang istrinya Tengku Wisnu, Siren Sungkar tuh kayak gitu-gitu mereka aja masih ngonten tentang perbekalan gitu. Jadi kayaknya kalau untuk nyari niche terus nyari brandingan kayaknya itu ngalir ngalir bener-bener ngalir dengan sendirinya aja gitu nggak perlu kita fokus sama ih aku mau bikin ciri khas kayak gimana ya aku mau mau beda dari yang lain tapi harus cari ciri khas tersendiri nih kayaknya tuh kalau untuk soal itu yang penting kita posting dulu deh posting dulu pakai gaya kita sehari-hari
nanti kita bakal ngalir sendiri, kita bakal tahu sendiri, oh iya ya ini tuh ciri khas video kita, oh iya ya ini tuh ternyata brandingan kita gitu. Karena kayak di Bekal ini, aku untuk panggilan ya, kayak untuk panggilan misalnya aku tuh nggak nge-brandingin kalau panggilan aku tuh eh, Mama Cila gitu ya. Walaupun di di akun udah ditulis namanya ibunya Cila, tapi mereka audiens itu tetap manggilnya Mama Cila gitu. Jadi kayaknya brandingan aku ya ya udah gitu ngikutin mereka aja. Aku justru nggak ngerti branding aku tuh gimana. Tapi mereka audiens itu tahu. Oh iya, ini tuh akunnya si ini ya. Oh iya, ini tuh akunnya si ini ya. Kayak dari suara kita, dari cara kita eh, ngomong, itu bisa jadi salah satu branding kita gitu. Jadi salah satu ciri khas kita. Misal gaya ngomongnya, eh, tahu nggak sih konten kreator yang gaya ngomongnya belakangnya tuh ditambah dipanjang-panjangin gitu, kayak eh ha, apa gimana ya? Aku nggak bisa niruin. Nah itu kayaknya itu udah ciri khas dia. Tapi itu ciri khas yang dia bangun sendiri. Beda sama ciri khas yang ngalir begitu aja gitu. Kayak kalau aku ya udah ngalir gitu aja. Aku juga nggak ngerti aku harus nge-branding gimana. Aku juga masih cari-cari sebenarnya ciri khas aku tuh apa gitu. Tapi tanpa aku cari ternyata orang-orang tuh udah tahu gitu, udah tahu oh ini tuh akunnya Cila loh, oh ini tuh akunnya Cila loh gitu. Pernah justru orang apa ya ngasih tahu aku gitu, ini kayaknya akunnya mirip punyanya Cila deh, ini postingannya mirip punya Cila gitu. Jadi ada audiens aku, followers aku yang eh, nemuin salah satu akun yang bikin video tuh mirip-mirip sama video aku gitu ya. eh Buat aku pribadi ya nggak masalah sebenarnya. Cuman mereka ternyata tahu gitu kalau si akun ini ternyata ngikutin gaya aku, style aku, cara aku bicara, cara aku take video, pengambilan gambarnya, cara aku menyampaikan ceritanya, kayak gitu-gitu. Intro, intro apa? Intro pas bikin suara gitu, hook videonya mereka tuh ngikutin aku gitu. Selama ini sih aku fine fine aja ya, aku juga nggak mau yang namanya eh mencap melabelkan kalau itu style aku gitu, karena aku pun masih banyak banget ngambil inspirasi dari orang gitu. Aku masih kadang masih ATM gitu, amati tiru modifikasi, tapi kadang ada juga yang plek-ketiplek. Nah yang plek-ketiplek itu pastinya yang postingan yang kita ikut tren gitu. Nah ini kita mau bahas yang video apa yang ikut tren sama postingan yang datang dari value aku sendiri. Aku baru inget nih Mbak Amik, aku pernah posting ikut tren yang aku konsul sama Mbak Amik. Mbak, ini eh, si akun ini udah pernah posting, padahal nih aku udah mau posting, aku posisinya udah tag, udah lagi edit. Ternyata pas lagi aku edit, aku sambil scroll-scroll akun, ternyata si akun ini sebut saja Emak Biru gitu ya, sesama akun Nis Cooking. Ternyata dia posting sama persis dengan apa yang aku mau posting gitu, tentang tentang membuat sesuatu gitu. Nah, tapi sebelum dia posting ini memang aku udah terinspirasi dari postingan lain juga. Aku bikin resep ini ngikutin dari orang yang pernah viral juga gitu. Tapi karena aku deket dengan orang tersebut, terus eh, aku nggak mau dibilang menjiplak gitulah ya, nggak mau dibilang meniru. Jadi aku sempet
bingung juga mau lanjut upload atau enggak gitu. Tapi akhirnya aku tetap upload dan aku mencantumkan inspirasi dari si orang tersebut. Padahal inspirasi aku bukan dari si Maen itu, dari orang lain justru. Nah ini postingan ini tuh aku sebenarnya ngikutin tren sih, karena waktu itu lagi apa bulan puasa, jadi mau Lebaran ada tren bikin lontong tapi dari bikin bikin ketupat gitu tapi nggak pakai daun pisang sama nggak pakai apa janur kuning apa namanya itu, nggak pakai itu, pokoknya cuman masak di rice cooker aja. Ternyata pas aku posting ya, ini videonya viral parah nih. Wait ya, aku kasih unjuk. Padahal aku udah pesimis banget karena ih udah diupload duluan, ih udah udah ada yang bikin. Nih, ini tuh sampai 10 juta viewers ya. Padahal videonya ya gini, cuman bikin cuman bikin apa ketupat dari beras perak terus dimasak di rice cooker doang gitu. Nah, ini aku tulis di sini di captionnya dari inspirasinya dari Emak Biru. Padahal sebenarnya ya inspirasinya ini bukan dari beliau, tapi karena aku menghormati sesama NIS gitulah ya. Jadi aku tulis dari beliau. Nah, di postingan beliau ternyata view-nya mentok di 2 juta. Sedangkan aku view-nya ini mentok sampai 10 juta. Dan ini masih kadang masih ada yang komen, masih ada yang like sampai sekarang. Terus untuk video yang datang dari aku sendiri, ya kayaknya ini semua deh, semuanya apa namanya? Karena aku jarang banget sebenarnya ngikutin tren-tren video gitu ya. Aku lebih sering ya udah ini bekalan aku gitu. Ini masakan aku. Terus untuk apa namanya? Kayak resep-resep gini ya. Orang tuh banyak kan akun bekal itu masih apa pakai tren-tren bikin bekal yang kayak gini nih, apa namanya, bento-bento gitu. Aku juga dulu sempat bikin kayak gini yang dihias-hias kayak gitu ya. Nah, ini videonya masih cila semua. Nah, akun-akun bekal yang sekarang tuh mereka lebih ke video yang apa akun bekalnya tuh yang dihias-hias kayak gini. Sedangkan semenjak aku merubah brandingan aku juga ngerubah bekal-bekalnya si Cila ini. Ya udah jadi masakan sehari-hari. Nah, ternyata banyak juga followers baru aku yang tertarik follow aku tuh karena ini. Karena aku beda lagi dari yang lain. Yang lain itu masih pakai bekal yang bento-bento gitu kan. Sedangkan aku pakai menu yang sehari-hari, bener-bener sehari-hari dimasak gitu. Nah, ternyata ini juga jadi ciri khas aku ternyata. Padahal niatnya ya udah, oh cilanya nih udah besar, terus kayaknya kalau misalnya eh, apa dibikinin bekal yang ngehias-hias gitu, kayaknya aku udah nggak mumpuni deh dari waktunya, dari apa porsiannya juga kayaknya Cila udah agak kurang kalau yang dihias-hias gitu ya. Jadi aku beralih ke makanan sehari-hari aja. Nah, ternyata ini juga jadi ciri khas yang orang lain tuh tertarik sama aku. Padahal ya nggak ada niatan untuk awalnya nggak ada niatan untuk
ngerubah brandingan aku ke sini gitu. Cuman ya udah ini apa yang aku masak aja setiap hari, apa yang aku sajiin buat si Cila setiap hari gitu aja. Nggak ada niatan untuk udahlah kita bikin yang beda gitu misalnya dari yang lain. Nggak ada arah ke situ gitu. Bener-bener pure ngalir gitu aja. Nah, ini tadi contohnya ya. Kalau dari Mbak Amik ada yang ngikutin trennya itu yang selingkuh lewat Pinterest, terus selingkuh di aplikasi Gojek, gitu-gitu kan lagi banyak juga ya. Sama tren, kalau ngikutin tren tuh yang masak tuh, apa, 10.000 di tangan istri yang tepat gitu. Bisa juga bikin kayak gitu, tapi aku kenapa nggak tahu ya, nggak tertarik bikin kayak gitu. Bingung. Apa ya 10.000 mau dapet apa? Nah, kalau apa bun-bun di sini tuh ngontennya ngonten tentang apa ya? Aku juga belum tahu nih, belum kenal. Boleh di-sharing nggak? Aku justru ya lagi banyak belajar dari nis-nis yang lain. Aku pengen tahu gimana sih cara mereka ngonten kalau dari nis kayak home decor, kayak yang apa yang Mbak Amik tuh berkebun karena aku juga lagi tertarik pengen banget bikin apa tanaman hidroponik tuh loh Mbak Amik. Aku pengen banget sebenarnya. Kayaknya seru gitu ya kalau dipadu-padanin sama konten cooking. Jadi kita masak ngambil dari kebun pribadi gitu. Itu kemarin juga aku nemu beberapa apa ya? Yang konten tentang home living itu udah mulai banyak yang mulai berkebun juga. Kalau dipikir-pikir ya sekarang kayaknya nggak terlalu mentingin niche yang terlalu spesifik gitu deh. Iya, iya Lebih benar. ke orang-orang ngelihat journey-nya kita tuh seperti apa. Nah, nanti aku maunya bahas di akhir sih tentang ini gitu. Tuh kalau Bun Bun Mida ngontennya tentang rumah sama baking juga. Kalau Bun Anik berkebun, terus Bun Bun Tris mana nih? Cus kalau kalau mau sharing diskusi boleh nih teman-teman. Kalau Bun Tris ini new member nih soalnya aku juga tadi cuma nge-upload aja, aku belum lihat-lihat di IG nih. Oke. Kalau Ada. ditanya personal branding, aku juga masih bingung ya Mbak Mik. Aku tuh di mana gitu. Oke. Ada yang mau diskusi? Aku mau diskusi boleh nggak, Bun? Boleh Boleh. banget dong. Makasih banyak Mbak Ratu udah hadir di Sanggar ini, Sama-sama. Masya Allah. Aku tuh sebenarnya dari tadi mau nanya, tapi ntar dulu. Maksudnya biar presentasi dulu. Heeh. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan, tapi sambil ngobrol aja ya, Mbak ya. Nah, yang terkait apa kontennya ini kan konsisten banget ya dari 2021 itu tentang apa perbekalan itu. Nah, selama beberapa tahun ini tuh apa nggak kepikiran bikin konten yang lain atau misalkan akun lain dengan niche-niche yang lain kayak gitu. Dan sekarang gimana rasanya udah punya followers sebesar sekarang ini. Dan ini 3 dulu deh. Dan strategi bikin kontennya itu
gimana? Apa tiap hari, apa kayak tag video gitu-gitu atau, ya atau gimana lah? Boleh dijelaskan. Makasih banyak Mbak Ratu. Oke, aku jawab yang pertama ya. Kenapa bisa sekonsisten itu, terus nggak kepikiran apa bikin akun lain gitu. Ini sebenarnya pernah ditanyain juga ya Mbak Mik ya ke Mbak Mik yang masalah aku apa kehilangan jati diri itu aku sempat nanya sama Mbak Mik, Mbak, ini apa aku bikin akun baru lagi ya? Karena kan di brandingan yang pertama nih udah kayaknya melekat banget gitu si Cilanya. Sedangkan aku takutnya kalau misalnya aku ganti ke akun yang baru, aku pasti mulai dari nol lagi dong. Terus aku harus eh, bikin yang beda lagi gitu. Kayaknya ribet. Aku nggak mau ribetnya gitu karena mikirin postingannya aja. Nah ini berkelanjutan sama di pertanyaan yang ke berapa tadi, yang ketiga ya apa? Kalau konten bekal ini tuh nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau aku pribadi ini benar-benar yang bekalnya Cila hari itu ya udah itu untuk jadi postingan aku gitu. Kalau terkecuali aku lagi pitching kerja sama brand yang memang butuh drafting video, nah itu aku bikin di Jojo hari gitu. Nah, sempat banget kepikiran bikin akun lain di niche yang berbeda itu karena kalau di akun bekal di apa namanya niche yang bekal ini karena terlalu spesifik mungkin ya. Jadi aku sempet apa ya namanya kosong gitu. Kalau tiap liburan itu kan kita stop ngebekal ya, apalagi puasa tuh bener-bener full 1 bulan. Nah itu aku sempat bingung, apa aku tetap posting bekal? Kan nggak mungkin ya kita liburan pun tetap ngebekal kayaknya nggak masuk di akal gitu. Ya bisa aja sih, cuman kayaknya nggak relate sama aku yang ya udah liburan, ya udah kita libur masak gitu nggak sih? Kayaknya udah setiap hari masak, terus liburan kudu masak juga. Nggak masuk deh di aku, nggak relate banget gitu. Sempat kepikiran bikin akun lain, apa akun eh, affiliate gitu ya, yang kita tetap share apa namanya perincilan-perincilan bekalnya gitu. Balik lagi, aku nggak ada waktu buat ngeditnya, buat upload di akun yang lain itu gitu. Jadi ya udahlah, aku tetap stay di akun yang ini gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya pengen ya bikin akun lagi, apalagi ke yang home living, apa home decor gitu-gitu. Pengen aku merambah ke situ, tapi ya itu aku kayaknya kalau buat mulai dari nol lagi agak mikir 2 kali gitu. Bisa aja sih ya kita sekarang misalnya di collab video gitu dari akun yang A ke akun yang B gitu. Cuman aku pengennya beda audiens gitu. Kalau misalnya beda akun, pengennya sih gitu, nggak dengan audiens yang sama gitu. Terus pertanyaan kedua apa tadi Mbak? Aku lupa. Gimana rasanya udah punya followers sekarang segede ini? Apa ya? Nggak ada rasanya ya. Sampai sekarang aku masih ngerasa ya udah ini aku posting eh, cuman posting-posting doang, aku konten kreator doang gitu, nggak mikir ih followers gue segini banyak, berarti gue udah terkenal gitu, nggak mikir ke situ, justru aku masih malu, apalagi kalau eh, ditanya diomongin orang cie sekarang selebgram gitu kalau ke teman-teman aku gitu, ih nggak banget gitu, nggak pengen dipanggil kayak gitu. Nah ini eh, mungkin ya buat salah satu tips dari aku kalau misalnya mau bikin akun
kita sebagai perintis lah ibaratnya gini ya. Kita mulai dari awal. Ini yang aku jalanin dulu. Pas waktu awal-awal ngonten itu aku nggak sama sekali di akun yang Cilain itu teman-teman aku nggak ada yang tahu. Sampai keluarga aku pun nggak ada yang tahu karena aku tahu banyak banget orang di luar sana yang ngecie-ciein gitu. Aku nggak mau tuh dicie-ciein gitu. Aku nggak mau nih orang lain eh, tahu tahu aku gitu. Maunya mereka tahu dengan sendirinya aja. Aku nggak mau ngasih tahu dari awal ke suamiku aja. Suamiku nggak tahu kok dari awal aku bikin. Taunya pas aku udah nerima endorsan, kata dia kok dapat dari mana beli gitu-gitu. Baru deh tuh aku cerita gitu. Nah, ini pengaruhnya sama apa? Sama semangat kita biasanya. Karena kalau udah dicie-ciein, kalau aku pribadi ya, dicie-ciein sama orang tuh malah bikin ngedon. Ya nggak sih? Iya, Mbak. Akunya jadi, ih males aku diiniin, aku diituin gitu. Nah, pasti kita berpengaruh sama konsistensi kita. Nah, pas apa namanya followers di angka sekarang ini untuk rasa gitu ya, aku masih masih biasa aja karena kayak tetanggaku pun, saudaraku pun nggak ada yang tahu aku punya followers segini banyak. Terus apa sih maksudnya kok followers segitu lu udah nyeleb gitu ibaratnya kan nggak juga. Terus masih banyak teman-teman aku juga yang nggak tahu aku orang di balik akun ini gitu. Jadi masih biasa aja sih kecuali ke brand ya. Kalau kita nerima endorsan, nah itu berasa di situ. Kalau di akun makro ya udah lumayan lah, alhamdulillah gitu. Kalau untuk ke lingkungan, ya aku masih biasa aja. Iya, Mbak. Boleh dilanjut nggak ya? Aku Yang maksudnya pertanyaan pertanyaannya ketiga apa tadi? masih relate. Jadi kan berarti sejauh ini apa saluran monetize-nya itu salah satunya dari endorse kan ya, dan yang lain itu apa aja? Boleh di-spill ya, yang mau Oke. aja. Sama kalau misalkan dapat endorsan yang ternyata nggak sesuai gitu atau pokoknya nggak ngenakin atau gimana, itu tipsnya gimana? Nah, itu aja. Makasih. Sumber pemasukan berarti ya dari ngonten. Kalau dari ngonten, sumber pemasukan aku masih paling besar itu di endorse sama share link. Karena untuk share link itu apalagi perintilan anak-anak ya. Perintilan anak-anak tuh mama-mama pasti sangat-sangat amat tergiur apalagi kalau habis gajian. Jadi untuk saat ini paling besar ya antara dua itu. Dari apa? Endorse sama dari affiliate tapi aku cuman share link doang gitu. Terus apa ya kendala di endorse ya banyak sih ya yang nggak sesuai itu apa ya kayak pernah aku coba nerima barter ya. Sebenarnya ini polemik banget di dunia perendorsan ya yang masalah barter apalagi akun-akun besar yang masih nerima barter. Cuman menurut aku kalau value-nya oke, ya udah nggak apa-apa gitu, fine-fine aja. Itu kan masalah rate kita kan pribadi kita ya. Cuman aku juga nggak mau menjatuhkan rate pasaran gitu. Tapi kalau misalnya value-nya oke, ya oke aja gitu menurutku. Nah, sayangnya yang aku nyoba barter ini brandnya brand besar padahal. Dia ada di mall-mall. Barter cookware ya, alat masak gitu. Dia info di awal, barter dengan produk seharga sekian juta misalnya 1 juta gitu
dan produknya ternyata belum launching. Jadi dia endorse aku tuh karena untuk brand awareness-nya itu kan. Ternyata pas launching produknya dia itu nggak sesuai harganya sama yang mereka pasarkan. Kayak di mallnya harganya sekian ratus ribu doang, apalagi di official shop yang di Shopee-nya gitu. Dia cuman 300 ribuan gitu. Jadi harganya nggak ada setengahnya sama sekali dari yang mereka kasih gitu. Nah ini sebenarnya aku protes banget, cuman apa ya, karena udah terlanjur ya udahlah gitu, terima aja. Bisa aja sih kita komplain, kita balikin barangnya gitu ya. Cuman menurut aku ya udahlah nggak apa-apa gitu buat tambah-tambahan postingan karena aku juga bingung kan mau posting apa tiap harinya gitu. Jadi kalaupun ini bermasalah cukup aku tahu aja, cukup cukup aku aja yang tahu gitu kalau ini tuh brand ini tuh bermasalah gitu. Nah, ternyata kasus kayak gini juga nggak cuman si brand ini aja. Aku kemarin baru dapet pertanyaan dari followers aku yang sesama konten kreator. Ternyata dia juga ngalamin hal yang serupa tapi dengan brand yang lain gitu. Nah, selama ini juga banyak kan aku endorsan itu dapat dari agensi. Jadi kalau misalnya ribet atau enggaknya lebih ke si agensinya sih. Orang-orang agensinya ini kalau spesialisnya tuh kadang memang ada yang ribet gitu. Cuman so far nggak seribet itu sih gitu. Aku belum pernah yang ngalamin yang parah banget sampai misalnya nggak dibayar gitu-gitu. Karena kan untuk endorse pasti kita ada hitam di atas putihnya ya, ada MOU-nya gitu. Nah, ini juga banyak banget yang ditanyain sama follow apa kreator baru yang baru kerjasama sama agensi. Mereka tuh selalu tanya, ini bener nggak ya aku dimintain KTP sama NPWP gitu. Itu menurut aku bener sih, tapi aku nggak tahu ya, aku belum pernah ngalamin yang aku ditipu pas udah mereka minta apa KTP dan NPWP gitu, karena KTP dan NPWP dibutuhkan buat bikin MOU-nya gitu. Maafin lah posisi. Ah, gitu aja sih paling Mbak. Sebenarnya banyak ya, cuman aku kayaknya udah lupa gitu karena mungkin udah kebanyakan asik. Tuh kan sombong nggak boleh gitu. Nah, yang Alhamdulillah. yang di home decor siapa? Mbak Mida ya? Ini Iya ya sih. di home decor tuh justru value apa buat dapetin endorsan tuh lebih banyak loh. Apalagi brand-brand home living tuh Iya. lebih Kalau mahal-mahal kayak kan. agensi gitu kita yang nyari atau dianya yang datang ya, Mbak? Nah, ini ada yang mereka reach out kita sendiri, ada yang aku nyari gitu. Aku aku ngikut beberapa manajemen ya Mbak, beberapa manajemen influencer gitu, cuman nggak yang aktif banget. Aku biasa suka ngeliat-liat eh, apa namanya brand-brand apa aja nih yang lagi pitching gitu. Kalau misalnya oke, ya aku ikut daftar gitu. Nah, kadang aku lihat lagi rate-nya. Jadi kadang ada yang lebih gede di agensi, ada yang lebih gede apa? Ada yang lebih gede lewat manajemen, ada yang lebih gede agensi itu reach out sendiri ke aku gitu. Jadi ya aku masih pilih-pilih juga sih sampai sekarang. Aku mikirnya eh, karena aku cooking kan ya, jadi effortnya tuh kayaknya capek banget.
Jadi aku mikirnya ya udah aku mendingan sedikit endorsan tapi sekalinya dapat yang gede gitu. Kalau aku kalau dulu waktu baru-baru ngonten kayaknya semuanya aku ambil gitu. Karena satu buat portofolio, terus kalian kita yaitu bangun personal brandingnya. Jadi brand juga tahu ciri khas kita di mana. Sama ya itu, ya nyari 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 cuan juga gitu. Oke, Mbak Ratu masih ada slide atau udah? Hmm, Kalau udah, ada beberapa tips dari aku sih. oke, boleh dilanjut ya. Boleh, White. Nah, ini tips ngonten dari aku ya. Kalau bisa, yang pertama jangan niru konten orang lain. Boleh kita sama-sama niche, misalnya di home living gitu ya. Boleh kita sama-sama niche-nya itu. Cuman kayaknya penyampaian kita bercerita tuh pasti banyak banget caranya ya kan. Ada yang dari eh, cara editnya, cara ngomongnya, sama apa pengambilan gambarnya. Ada yang ngambil pakai kamera terus stylenya tuh yang estetik banget ala-ala Korea kayak gitu. Ada yang ya udah biasa aja. Kayak tahu nggak sih yang di home living Mbak yang akunnya Ginak Ginuk tuh kan dia dikemas dengan komedi kan. Dia home living tapi komedi. Itu lucu banget. Itu ciri khas banget deh. Kita pasti tahu apa namanya akun dia ya karena lucunya itu gitu. Walaupun dia kontennya di home living. Terus ya yang nomor 2 ini udah pasti nggak bisa diganggu gugat ya konsisten. Konsistennya ini apa? Nggak mesti yang kalian setiap hari posting. Kalau menurut aku ya di minimal tuh seminggu 2 kali. Minimal banget konsisten itu seminggu 2 kali. 2 kali posting. Nah, tapi walaupun kalian 2 kali posting di feeds atau reels, kayaknya tetap harus konsisten banget tiap hari itu di story deh. Karena story ini benar-benar bikin engagement kalian naik kalau menurut aku. Apalagi yang sesama niche. Bikin bikin engagement sama teman-teman sesama niche dulu. Ini ngaruh banget menurut aku. Karena apa ya? Karena kita punya tujuan yang sama gitu sama teman-teman kreator yang lain, ini tuh bisa bangun semangat konsistennya juga gitu. Apalagi kalau di story kita bisa itu share link kayak gitu-gitu. Orang-orang tuh pasti engagementnya banyak banget di story ya karena salah satunya share link itu juga. Walaupun followers kita masih dikit, tetap deh posting story. Ini bener-bener bikin apa namanya engagementnya naik. Terus yang ketiga mungkin iya mungkin enggak ya karena kalau untuk di cooking ini paling oke sih menurut aku bikin cover video yang senada. Nah, cover video ini kalau bisa jangan ngambil dari yang part video itu. Ngerti nggak ya? Paham nggak ya? Yang maksudnya kalian tuh jangan ngambil dari potongan video, tapi kalian ngambil benar-benar foto yang dijadiin cover gitu. Nah, ini pakai bisa dari jenis tulisannya, bisa dari ton warna editannya, bisa dari posisi pengambilan angle-nya kayak misalnya
tadi aku yang bekal. Ini kan posisi ininya miring semua kayak gitu ya. Nah, ini apa namanya? Cukup ngebantu buat teman-teman followers baru yang nyari akun kita tuh kayak lebih tertarik gitu lah ini. Itu aja sih paling tips dari aku. Mbak Amik mau tambahin tips nggak? Salah. Oke, thank you Mbak Ratu sudah Aku nggak share. ada videonya, Mbak. Mana ya? Oh, Kayaknya ntar. harus di on. Oke. Teman-teman, aku tuh punya kebiasaan ya emang dari awal konten ya. Em, aku nganggap klien atau kayak teman-teman ikutan kelasku, ikutan event yang aku adakan, itu tuh bukan apa sih relationship yang habis putus gitu. Maksudnya tetap sustain gitu. Entah kapanpun itu, kalau misalnya aku butuh bantuan teman-teman, kayak misalnya Mbak Ratu malam ini, aku pasti akan libatkan gitu. Kayak soon gitu ya, nanti teman-teman yang warga Sanggar, aku minta tolong untuk jadi moderator gitu. Salah satunya adalah untuk ngelatih uh, public speaking kita ya, walaupun kita di rumah aja ya, tapi kita kan IRT yang mendunia ya teman-teman ya. Oke, aku izin share screen. Sebentar, aku mau orat-orat dulu. Kita malam ini mendatangkan Mbak Ratu karena ngobrolin tentang find your brand voice kan. Voice di sini bukan berarti voice over ya. Bukan voice note juga, bukan suara aja ya, tapi suara di sini itu bukan hanya ya suara kayak gini obrolan aja ya, tapi lebih ke pemikiran gitu ya, mindset, itu tuh masuk ke brand voice juga. Itu siapa tadi yang bocor? Oh, udah ya. Nah, kenapa sih teman-teman harus ketemu ini dulu? Kalau model-modelannya Mbak Ratu nih ya, karena kontennya tuh udah dari lama ya teman-teman ya, dari 2021 itu tuh belum ada trennya kelas online. Mungkin ada beberapa tapi kayak nggak yang selumrah sekarang ya. Nah, sebenarnya community support, kelas online kayak gini tuh sebenarnya kan lebih ke shortcut ya. Jadi teman-teman tadi udah denger ceritanya Mbak Ratu dari 2021 sampai akhirnya kayak sekarang, itu tuh banyak pergejolakan ya, terutama di your brand-nya si Mbak Ratu alias account-nya itu. Dari bekal Cila, terus sempat ganti apa ya, aku lupa ya Mbak Ratu ya. Sampai akhirnya sekarang pakai yang @cil gimana sih? Iya, benar. Tuh, sampai akhirnya username-nya akhirnya pakai ini. Tapi kalau dilihat brand-nya tuh sebenarnya nggak berubah kan, karena tetap ada unsur cilanya gitu ya. Terus story-nya juga ada, jadi storytelling-nya juga ada. Yang menceritakan ya udah pasti ya mamanya Cila atau ibunya Cila gitu. Jadi itu kenapa audiens itu melekatnya itu bukan hanya karena username-nya aja, karena kan udah terbukti ya username-nya berubah beberapa kali, tapi audiens tetap ada yang loyal gitu ya. Kenapa? Karena ternyata brand voice-nya ini dapet gitu. Nah, gimana cara dapetinnya? Itu tuh pasti dengan tips-tips yang udah dibagi sama Mbak Ratu tadi, teman-teman. Apa aja itu? Nah, account kita ini
akun Instagram kita ini itu ibaratnya toko, ibaratnya rumah gitu ya teman-teman ya. Dia harus rapih, harus cantik dulu, harus bersih dulu, sampai siap dikunjungi banyak orang gitu kan ya. Di nama gitu ya, username boleh yang ganti-ganti gitu ya, tapi nama gitu ya, nama alias, siapa di balik akun ini itu tuh tetap harus, eee, terpatri, Cialah terpatri. Artinya harus mudah diingat gitu. Ini tuh akun cerita tentang apa sih sebenarnya, di bagian sini itu harus jelas, gitu. Mungkin di awal-awal ngonten, Mbak Ratu gitu ya, teman-teman yang udah lama ngonten itu tuh nggak apa ya, nggak kepikiran untuk hal-hal itu gitu teman-teman, karena udah fokus ke produksi gitu, karena edukasi tentang konten juga nggak sebanyak sekarang gitu ya teman-teman ya. Kita yang mulai di tahun ini nggak ada kata terlambat, malahan kita harus siap juga untuk ikut gitu ya, untuk ikut meramaikan dunia persilatan ini gitu ya teman-teman ya. Nah, salah satunya tadi tips yang dikasih tahu Mbak Ratu juga bener banget untuk cover ya, terutama untuk yang sharingnya itu hampir semua sih ya, karena nggak ada yang terutama nih ya jadinya ya. Karena aku baru kepikiran, beberapa waktu lalu aku nyoba untuk scrolling terus nemu akun yang nggak pakai cover ya, tapi dia foto aja gitu ya, karena vibes-nya estetik gitu ya. Kayak misalnya Instagram siapa ya, contohnya Mbak Uvi gitu misalnya. Kan nggak pakai cover ya teman-teman ya, tapi sayangnya ketika mau cari info penting, jadinya kan kita harus buka satu-satu ya kontennya beliau ya gitu. Agak wasting time jadinya gitu. Tapi kalau memang udah followers-nya udah, loyal, udah besar dan loyal ya, kalau besar aja tapi nggak loyal ya sama aja nggak ini. Jadi udah besar dan loyal ya it's okay aja make teknik seperti itu. Tapi kalau kita misalnya nih teman-teman, karena kita baru nih merintis, lebih bagus sih memang, informasi yang kita kasih itu jelas. Dari atas, dari bio kita tuh siapa gitu ya, konten apa yang kita suguhkan itu tuh kudu jelas, gitu. Terus, ada lagi satu optimasi highlight. Jadi fitur-fitur yang ada ini sebenarnya adalah, alat perangnya teman-teman untuk ngasih tahu gitu ya, ngasih tahu, "Hey, aku nih brand yang kayak gini loh." Jadi kita sebagai kreator pun sebenarnya sebuah brand gitu teman-teman. Tadi Mbak Ratu sempat ngobrolin tentang kerjasama sama, brand gitu ya, collab dan lain sebagainya. Itu kan kalau di dunia industri gitu ya teman-teman, kita tuh bukan hanya sekedar kreator aja, kita juga as a brand gitu. Jadi, nama kita, username kita itu juga adalah brand gitu. Makanya aku pakainya istilahnya find your brand voice itu teman-teman mantepin lagi, apa sih yang mau dibahas gitu ya, apa sih yang mau dikontenkan gitu. Ini untuk teman-teman yang masih, eee, ini ya, bingung ya untuk bahasnya apa. Kalau brand voice-nya udah ketemu, akan lebih enak untuk explore lagi. Nah, salah satu caranya itu yang aku sempat obrolin di grup ya teman-teman ya, tentang, microstart gitu. Jadi mungkin, 1, 2 hari ini aku akan lebih nanya-nanya gitu ya, aku akan lebih, ngajak ngobrol teman-teman tentang, lebih ke, "Bun mau share apa? Mau ngontenin tentang apa? Perjalanannya sejauh ini apa? Masalahnya apa?" Karena, aku pengen tahu nih, aku bisa bantunya itu di sebelah mananya gitu. Nah, itu deep banget sih untuk bahas tentang, find your brand ini ya teman-teman ya. Karena ada tipikal content creator yang
ngonten aja dulu gitu ya, ngonten apa aja yang terlintas di pikiran atau ikutin tren dan lain sebagainya. Tapi nanti pasti ada kok suatu titik yang kayak, ini aku sebenarnya arahnya kemana sih kontennya, goals-nya apa sih, itu bakalan ada sih gitu. Jadi nggak heran kalau ada kreator yang kayak dulu bahas tentang, ada ya temenku username-nya kalau nggak salah jago ngonten ya, namanya Kak Teddy. Kak Teddy itu dulu dia bahasnya tentang editing CapCut. Wah, edukasi CapCut, di YouTube juga aktif dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ngerasa bahwa hal itu tuh nggak ngisi dia gitu loh. Jadi mungkin karena kan kontennya itu tentang CapCut ya, jadi itu kayak promosiin brand CapCut ya, bukan dianya. Artinya dia dari sisi mindset, dia dari sisi kreativitas dan lain sebagainya, gitu. Nah, akhirnya hiatus sampai akhirnya sekarang mulai ngonten lagi, tapi lebih ke tulisan, gitu. Nah, ada tipikal kreator yang kayak gitu. Padahal followers kalau kita ngomongin angka ya, followers udah seratusan ribu. Di YouTube juga udah sekian ribu subscriber gitu. Tapi akhirnya nemu titik itu karena apa? Karena dia ngerasa voice-nya dia nggak ada gitu di konten-kontennya dia gitu teman-teman. Kalau udah nemu ini, kalau ngobrolin ini sama Bun Mida pasti ujung-ujungnya ke ikigai gitu ya. Tapi bener ya, karena kalau sudah ikigainya kita gitu ya, hal yang kita suka, hal yang kita cinta gitu ya, itu akan lebih lancar gitu teman-teman. Terus aku mau share apa lagi ya tentang find your brand. Nah, untuk tips-tips itu kita obrolin lewat grup juga bisa ya teman-teman ya. Di sini aku ngundang Mbak Ratu, pengen ngasih proof aja gitu ke teman-teman bahwa ini salah satu kreator yang bisa dibilang udah apa ya, udah growth gitu ya lebih dulu gitu. Jadi kita lihat gitu ya jejaknya seperti apa gitu teman-teman. Jadi itu sih kalau dari aku. Kalau ada pertanyaan boleh diketik di chat room atau mau langsung ngobrol, masih ada waktu. Seperti menemukan jati diri gitu ya Bun ya. Benar Bun Anik. Wah tumben nih Bun Anik mau menyahuti aku ya. Biasanya udah hilang ini Bun Anik. Bun Ibu, Mida, aku mau nanya dong. ya siapa itu? Kok layar? Tris. Oke Bun Tris, silahkan. Iya, selamat malam teman-teman, salam kenal. Malam. Aku Tris, IRT anak 3 dari Tangerang. Nah, Bun, awalnya aku ngonten itu kan emang nggak tahu ya, tiba-tiba ngonten gitu. Karena alasannya stres habis resign. Dari situ aku bingung mau Oke, kita ngapain. semua. Ya, Bun. Dari situ aku bingung mau ngapain, tiba-tiba lagi rame produk digital kan. Lagi rame produk digital. Tanpa aku pelajari dulu apa itu produk digital, terus gimana cara kerjanya, tiba-tibalah aku ikut langsung affiliate, salah satu affiliate produk digital. Nah, di situ aku langsung tiba-tiba ngonten affiliate kan. Orang kan mungkin bingung ya, nih tiba-tiba nggak perkenalan dulu atau apa, tiba-tiba ya ngontennya kayak gitu. Udah gitu eh sebenarnya followers aku itu rata-rata murid aku semua, Bun. Bukan bukan apa namanya, ya yang pure ya RT-RT yang kayaknya tertarik gitu ya. Itu followers tuh murid aku dulu, Bun. Dari zamannya aku 2016. Nah, awalnya dulu kan di Instagram itu banyaknya ya cuman share foto-foto aja ya. Foto-foto paling video juga ya video-video apa namanya waktu ngajar. Habis itu, nah karena gara-gara affiliate ini, aku mau tahu gimana sih cara kerjanya algoritma. Dihapuslah tuh foto-fotoku dulu.
Jadi aku khusus tuh ke ngonten tentang affiliate produk digital. Cuma lama-lama 2 bulan, 3 bulan, kok kayaknya aku nggak nemunya gimana ya, udah pernah sih closing gitu ya, 2 kali closing itu. Cuma kayaknya kurang ngena, akhirnya aku pindah lagi ke komunitas lain, affiliate juga. Nah gitu, selang waktu, eee katanya kan bilangnya jangan langsung menjual gitu ya, Bun, ya. Jangan langsung jualan, tapi kan, lihat dulu apa namanya, kasih kasih nilai ya, kasih nilai apa dulu nih yang mau dibawa di konten itu. Akhirnya aku campur lagi tuh ke tentang resign. Aku bahas tentang resign lah, di resign ini malah naik. Kenapa ya kalau di resign malah naik? Ternyata relate kan sama, ex working mom lah gitu ya, yang tiba-tiba resign. Nah, itu naik tuh. Resign, terus aku nikmatin dulu tuh resign, aku nikmatin beberapa bulan juga. Jadi baru hampir setahun ini sih, dari Oktober tahun kemarin ke Oktober tahun ini gitu. Nah di resign aku belajar di link tuh, link juga isinya affiliate produk orang lain, belum pernah bikin sendiri, belum. Karena ya emang jujur resign itu karena aku melahirkan anak ketiga. Di sela-sela melahirkan anak ketiga kan ya tahu sendiri lah Bun ya gimana stresnya. Jadi kayaknya cuma ikut-ikutan aja dulu gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah tuh sekarang karena emang sebenarnya aku juga senangnya masak. Open PO bumbu itu aku udah dari dulu, dari pas masih ngajar gitu kan. Ah, kayak, daripada affiliate produk ini kayaknya aku nggak naik-naik gitu, gimana kalau aku mulai open PO lagi. Nah, akhirnya aku sekarang balik lagi nih ke jualan online gitu, Bun. Nah, yang jadi bingung, iya ya, konten aku sekarang arahnya ke mana gitu. Jadi, gimana gitu, Bun, cara nentuin ide-ide buat ngembangin konten aku. Tapi kayaknya sih aku tetap bahasnya tentang jualan online ini ya. Bentar dulu, tetap mau bahas jualan online ini. Dari beberapa bentar dulu sayang, ini ya Allah. Hilang kali suaranya dari sananya. Bentar dulu. Dari beberapa maaf ya Bun ya, lagi nggak ayahnya ini sendiri aja. Dari beberapa konten yang udah aku share tentang jualan online, itu aku cuman baru lihat dari orang per orang gitu. Jadi aku, edit dengan branding aku ex guru honorer gitu. Nah, sekarang tuh aku bingungnya mau dibawa kemana gitu, Bun, ininya, apa namanya, branding aku sendiri. Idenya itu gimana gitu, Bun, buat nentuin, tentang jualan online itu, gitu sih, Bun. Gitu ya, Bun, ya. Nah, terus, bisa nggak Bun jelasin, apa sih perbedaan storytelling sama telling story? Kan suka banyak tuh penjelasannya, tapi aku sendiri kayaknya belum ngerti banget. Apa katanya kalau storytelling itu ending-nya memberi solusi gitu ya, Bun. Kalau telling story ya cuman pengalaman aja. Nah, menurut Ibun gimana? Udah gitu aja, Bun. Makasih. Sama tuh kayak Bun Mida ya, Buaga ternyata ya. Nah, aku pernah ngobrolin ini di mana ya, karena keresahan juga ya, karena banyak, itu tadi, jadi adanya produk digital dan lain sebagainya, artinya, ini cara mainnya tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu kan, banyak teman-teman yang bingung. Kalau misalnya boleh ngomong kasarnya gitu ya, eee, ngonten itu kan adalah sebuah media kita gitu ya, lebih ke digital journey sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau yang goals-nya untuk mendatangkan, cuan alias monetisasi, ya harus dengan, artinya dengan jualan, dengan ngiklan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya, journey kita udah memadani gitu ya, untuk hanya dapat dari endorse ya butuh waktu seperti Mbak Ratu tadi gitu. Jadi dari sekian tahun terus akhirnya mempelajari
di ceruk itu tuh kayak gimana gitu ya, artinya di ekosistem itu kayak gimana, oh ternyata ada agensi dan lain sebagainya, itu tuh harus kita pahami. Sebenarnya harus memahami diri sendiri juga ya. Artinya kalau misalnya, kita nih kayak misalnya aku gitu ya, aku nggak ada pemasukan lain selain dari suamiku misalnya. Jadi, mau nggak mau berarti aku harus, mmm, ngulik dulu gitu ya, artinya harus paham dulu nih aku tuh ngonten goals-nya apa gitu, goals-nya apa, trial and error juga, kalau Buntres kan termasuk udah trial and error juga ya, oh ternyata affiliate gini nih cara mainnya. Kalau misalnya, diseriusin untuk menghasilkan yang benar-benar, apa ya, bisa bantu roda perekonomian kayaknya ada ini, harus ada nge-ads lah gitu ya, ngiklan ya, karena organik pasti perlu, apa ya, istilahnya perlu amunisi yang lumayan ya, apalagi karena kita jualinnya produk orang ya. Jadi harus paham knowledge produknya dan lain sebagainya gitu kan ya. Mmm Untuk branding gitu ya, karena udah back on track ya, Buntres ya. Jadi lebih ke gimana caranya, memanfaatkan apa yang ada gitu ya. Ini kalau bisa aku nggak berniat membandingkan ya, tapi karena aku menemani perjalanannya Bun Anik, kurang lebih mirip ya. Bun Anik mungkin nanti boleh cerita di grup WhatsApp. Kan sebelumnya sama ya, ikut affiliate dan lain sebagainya, kok lama gitu. Artinya progresnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Akhirnya aku hanya menemani ya, Bun Anik coba, lihat di sekitar apa yang bisa dimanfaatkan, kayak kemarin bulan lalu Bun Anik jualan makanan ya, Bun, ya, kukusan Iya, ya. Terus iya. sekarang, balik lagi, seriusin untuk yang berkebun, apalagi udah ada yang mau beli bibit-bibit cabenya. Menurutku ini bagian dari micro start ya, teman-teman ya. Kita ngelihat, skill kita atau sekitar kita, kemampuan kita, apa sih yang kita punya, itu yang kita maksimalkan gitu. Kadang kita ngelihatnya terlalu ini ya, terlalu jauh ya, wah orang bisa dapat sekian juta nih dari affiliate Shopee gitu misalnya. Kayak kalau Iya. misalnya kita belum punya loyal audience gitu ya, Mbak Ratu pasti paham banget ya. Apalagi sekarang, banyak, apa ya, perbedaan juga antara nge-affiliate yang tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini gitu. Nah, cara untuk nge-branding apa yang kita punya, kalau misalnya di akunnya kita, personal, tentu yang kita bangun adalah, eee, kita sebagai personal, dan cerita kita bersama brand kita, gitu. Nah, salah satu tujuannya kenapa aku, aktif dan buat yang namanya Dear Ibun, itu tuh sebenarnya aku pengen nunjukin gitu ya, sebenarnya tujuannya adalah sebagai study case gitu, studi kasus untuk teman-teman yang, ya pertanyaannya mungkin hampir mirip ya dengan Buntris dan teman-teman. Kalau kita pengen jualan, kita harus melakukan apa? Harus cerita hal yang sesuai dengan, yang dekat atau lekat dengan jualan kita. Contohnya, aku mulai akun Dear Ibun itu dengan berkebun gitu. Oh ternyata berkebun masalahnya ada dari ini, media tanam, ada tipsnya, mmm, ada milih sayur apa aja yang paling gampang, terus, kalau pengen cepat panen itu ternyata pakai waktu berapa hari, harus nanam bibit apa aja. Nah, artinya banyak hal yang bisa aku kembangkan, sampai akhirnya nemu, sekarang udah nemu produk kan. Nah, cerita tentang produknya itu aku nggak langsung di-feeds gitu loh teman-teman. Jadi mulai dari story dulu. Jadi aku cerita, ternyata ngebon itu, artinya berkebun itu membawa dampak ke sekitarku. Banyak teman-teman yang nanya gimana mulai berkebun, akhirnya aku buat produk yang ngebantu itu, gitu. Nah kalau misalnya Buntris jualan sambel nih,
tapi konten-kontennya nggak ada tentang sambal. Kalau aku lihat ya, tadi ya aku baru buka ya Instagramnya. Kontennya nggak ada tentang sambal, tapi baru ada yang packing sambal aja, oke. Itu bagus. Tapi kayak Bumbu, dari Bun. olah sambalnya gitu. Gimana, Bun? Bumbu bukan sambal. Cuma aku tuh Bumbu ya? jualan online juga kan, jadi Oke. masih campuran, Hmm. nggak fokusnya ke bumbu itu doang gitu. Sebenarnya di rumah juga jualan online juga, fashion, skincare, nah gitu-gitu. Nah gimana caranya aku tuh mau ngangkat itu juga gitu, Bun. Hmm. Apa ya jadinya itu ya? Kulakan ya, Bun? Bukan Palu ya? Belum gada, ya? palu Apa gada. namanya? Palu Gada. Oh, Iya. Palu Gada konsepnya ada salah satunya pernah juga konsultasi sama aku. Mbak Isti ada namanya, Istie, itu kan Palu Gada juga ya. Artinya apa? Karena dia punya grup reseller gitu ya. Jadi memang update tentang apa yang lagi ngehits. Misalnya kayak kemarin mangga apa sih yang tren itu? Mangga ya itulah ya mangga yang lagi tren gitu misalnya. Jadi dia nyetok terus resellernya yang distribusiin gitu sempat. Sebenarnya kalau mau research Bun Tris itu banyak banget ada konsep jualan Palu Gada dan apa ya kayak nge-brandingnya itu memang pakainya kata Palu Gada kali ya kalau nggak salah ya itu bisa di riset lagi artinya IRT yang jualan dari rumah itu biasanya kata kuncinya apa yang paling banyak itu saranku ya kata kuncinya di Instagram sama di Google karena kan Instagram bisa masuk ke konten Instagram bisa masuk ke Google kan sekarang kan jadi salah satu saranku coba riset dicoba aja ketik kata kunci kayak IRT jualan dari rumah IRT jualan Palu Gada apa aja sih yang sering dibahas gitu mulai riset dari sana karena kan kita tetap perlu mengamati ya karya katanya Bun Ratu tadi Mbak Ratu tadi sempat bilang ya kita tetap harus perlu engage juga sama yang pembahasannya sama dengan kita itu make sense ya artinya kita kan sedang membangun brand voice-nya kita kan lagi nyari ya kita kan harus ngobrol sama orang-orang yang sefrekuensi gitu jadi di following juga aku lihat tadi banyak ya Bun Tris ya 1.900-an juga ya followingnya ya. Kalau memang perlu declutter, silahkan declutter. Maksudku gini, karena permainan sosmed ya, permainan algoritma ya. Ketika kita search, terus follow, nge-like, nge-save, itu kan dibaca sama si sistem. Artinya apa yang kita save, like, dan sering cari, itu yang sering kita bahas gitu kan. Nah, makanya aku kadang menghimbau nih ke teman-teman kalau misalnya mau search tentang gosip atau search tentang topik tertentu yang nggak ada hubungannya dengan konten kita, better pakai akun lain gitu. Nah, kalau memang perlu dari 1.000 berapa itu tadi ya 1.900-an itu untuk dipilih-pilah lagi, di-unfollow lagi, di-unfollow pelan-pelan yang nggak sesuai sama bahasannya Bun Tris. Mulai lihat konten-konten yang kayak ada ya mbak-mbak yang jualan di warung itu ada ya jualan di warung terus pakai day in my life biasanya itu tuh banyak banget dan bisa jadi salah satu inspirasi artinya nanti yang di highlight adalah value Palu Gada ini gitu apa aja yang dijual mulai dari cerita aja gitu. Jadi jangan terlalu berat ya. Aduh, storytelling nih aku harus ada solusi di setiap ceritaku. Sebenarnya ya, konten yang paling ramai itu adalah konten yang mengandung kesedihan. Itu kata Theo Derek. Theo tuh bilangnya ya. Konten yang paling ramai, paling viral, paling gampang viral ada konten yang mengandung
penderitaan, dan kesedihan. Dia bilangnya gitu. Jadi kalau mau buat rame aja, dulu aku buatnya ya mengandung kesedihan juga ya. Jadi kontenku pertama yang viral adalah aku buat akun konten yang follow dan like itu cuma suamiku sama adikku. Itu yang bikin viral dulu. Itu kan sedih banget ya. Jadi menurutku untuk latihan gitu ya. Karena kan kita ngomongin storytellingnya minggu depan nih. Jadi biar sekalian minggu depan kita ubek-ubek lagi. Jadi minggu ini kita benar-benar prepare akunnya dulu gitu ya. Prepare akunnya, dipercantik, bio-nya dirapiin, dan lain sebagainya dulu. Sambil kita tetap buat konten gitu. Buat kontennya udah mulai nih mengerucut. Kalau sebelumnya masih pembahasannya masih nyampur, ada affiliate, ada tentang jualan bumbu dan lain sebagainya. Mungkin sekarang mau difokusin yang mana nih gitu. Itu saranku untuk Bun Tris. Besok aku japri lagi. Aku japrinya tiap hari ya teman-teman ya. Kalau mau diskusi lewat japri itu silahkan banget. Kalau misalnya teman-teman buat draft atau apa, mau didiskusiin sama aku lewat japri, silahkan banget. Itu Bun Tris. Iya, makasih Bun. Sami-sami. Jadi itu sekilas teman-teman tentang Find Your Brand Voice. Mungkin pembahasan kita malam ini karena kan kita ini lebih ke ngobrol-ngobrol ya. Jadi mungkin teman-teman nyatetnya, wah aku habis ini harus baca tentang ini nih gitu ya. Mungkin nggak semua juga bisa masuk karena pasti ada yang lagi ngomong, ada juga yang dengerin rekaman gitu ya. Kadang loncat-loncat nih dengerin rekamannya teman-teman ya. It's okay. Kalaupun mau nanya lewat Japri, sangat-sangat diperbolehkan ya teman-teman ya. Dan di setiap reminder yang aku kirim di Japri itu ada checklist yang harus dibuat. Jadi jangan lupa dibuat, dibalas Japrianku ya, karena dari sekian Japrian tidak ada yang membalas, hanya Bun Mida yang membalasnya. Jadi gitu teman-teman. Fire your brand voice adalah temukan apa sebenarnya yang pengen teman-teman share lewat konten. Karena memang konten ini adalah digital jurnalnya teman-teman, perjalanannya teman-teman. Mungkin sekarang Bun Tris menjalankan usahanya masih palu gada, tiba-tiba nanti mungkin beberapa tahun ke depan, atau jangan-jangan bulan depan atau tahun depan nih, udah tinggal lagi 2 bulan aja, 2 bulan, lagi sebulan aja, bisa ternyata udah jadi ini, CEO bumbu gitu ya. Amin. Jadi didokumentasiin minimal seperti yang dikatakan Bun Ratu tadi, lewat mana? Lewat story. Jadi latihan storytellingnya itu lewat story dulu teman-teman. Itu kenapa aku buat di story ada yang namanya One Day One Insight. Itu sebenarnya aku pengen nunjukin ke teman-teman bahwa setiap hari kita bisa buat konten. Walau hanya lewat story, kita bisa ngasih value kita ke audiens kita gitu. Semoga teman-teman ada perenungan malam ini. Besok kita ketemu lagi lewat Japrian. Tanggal 20 kita ketemu lagi di Editing Made Easy. Jadi kita akan belajar ngedit video pakai edits gitu, teman-teman. Thank you Mbak Ratu. Sama-sama Mbak Mik. Memberikan waktunya nih. By the way teman-teman, Mbak Ratu ini make up artist juga ya loh ya. Palu gada juga Mbak, sebenarnya ya. Cuman di apa beda bidang aja gitu. Seperti kata Bun Mida tadi, kita sebenarnya sama semua ya. IRT yang resign dari kerja, yang apa sih? Bun Anik bilang apa sih itu? Lagi menemukan jati. Oke, jadi kita sama-sama apa sih istilahnya mengabdi gitu ya, mengabdinya dari rumah gitu ya teman-teman. Bukan berarti kita tidak bisa
lanjut berkarya, malah bisa lebih cetar lagi ya Yes. teman-teman ya. Aku malah sekarang ini Terima loh Mbak, jadi lebih enakan konten di rumah ketimbang aku jadi MUA. Karena jadi MUA kan harus bangun jam 1 malam, kita start orang lain lagi pada mimpi, aku mah udah lagi mengejar mimpi gitu kasarnya. Jadi aku kayaknya lebih sering ngonten aja udah di rumah daripada ngambil job-job make up. jadinya gitu ya sekarang ya. Tapi Mm-mm. itu lebih nunjukin lagi bahwa value kita nggak berubah walaupun kita nggak kemana-mana ya Mbak Ratu ya. Yes, betul. Semangat ibu-ibu. Jangan berkecil hati. Kita punya kesempatan yang sama ya teman-teman ya. Kesempatan yang sama untuk FYP, kesempatan yang sama untuk ngerasain followers sekian. Kalau yang udah melewati ya pasti ngomongnya gini, nggak ada perubahan, rasanya sama aja gitu. Aku banget tuh. Nggak ada perubahan, rasanya sama aja. Aku pengen kok aku pengen sih, aku ingin gitu ya, aku punya mimpi teman-teman yang pengen belajar sama aku tuh jadi istilahnya nggak terlalu mementingkan hal itu, tapi lebih ke bisa nemu gitu ya, bisa nemu value-nya sendiri gitu, jadi lebih bikin bangga sih gitu teman-teman, karena bintang dimanapun dia akan tetap bintang, bersinar, walaupun sinarnya kecil, walaupun sinarnya terang, dia tetaplah bintang. Sama seperti teman-teman semuanya di rumah. Terima kasih sudah ikutan trial Sanggar. Hari ini bersama Mbak Ratu, ibunya Cila. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Selamat istirahat. Makasih Mbak Ratu, makasih Ibu. Makasih semuanya. Makasih Mbak Ratu, makasih Ibu. Kalau mau japri-japri via DM ke aku apa ke WA juga boleh ya Mbak semuanya. Ya.